الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ورسوله خير الخلائق والبشر صاحب الوجه الأنوار والجليل الأزهار وطاهر المجهر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. عباد الله، أوصيكم وإيا نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، معاشر muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama adalah kita selalu panjatkan puji syukur, alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semua dapat melaksanakan salat Idul Adha dengan aman, tenang dan nyaman di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi umat beliau yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dalam khutbah yang singkat ini, tidak lupa khatib berwasiat pada diri khatib pribadi jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan iman dan takwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memperlancar urusan-urusan kita, akan mempermudah sesuatu yang kita hadapi, dan akan memberikan kita rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Masyaallah muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an terdapat dua orang nabi yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin untuk menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Kedua ayat di atas mengindikasikan bahwa antara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad memiliki keterkaitan kuat, terutama dalam ritual ibadah Idul Adha dan ibadah kurban yang sedang kita rayakan pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam setiap perayaan Idul Adha disampaikan kisah yang sangat mengharukan tentang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Peristiwa pengorbanan seorang Ismail yang masih remaja, Ismail bin Ibrahim, dan sikap demokratis dan bijaksana seorang ayah, yaitu Khalilullah Ibrahim alaihissalam, dalam mensikapi situasi yang sangat genting dan krusial antara hidup dan mati, patut menjadi suri tauladan yang tidak usang sepanjang zaman. Di mana saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam tidurnya mendengar bisikan, Allah memerintahkanmu menyembelih putramu. Suara itu ia dengar pada malam tanggal 8 Zulhijjah, sehingga pada siang harinya seharian beliau merenungkan dan memikirkan suara dalam tidurnya itu. Apakah ini sekedar mimpi, sekedar bunga tidur, ataukah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Perenungan terhadap sesuatu di dalam bahasa Arab disebut dengan tarwiyah, sehingga tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan nama hari tarwiyah. Malam berikutnya beliau dalam tidurnya mendapatkan mimpi yang sama, sehingga beliau yakin bahwa suara dalam mimpi tersebut merupakan wahyu, sehingga tanggal 9 Zulhijjah dikenal juga dengan hari Arafah, karena pada hari itu Khalilullah Ibrahim alaihissalam mengetahui atau Arafah kebenaran mimpi tersebut, bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malam berikutnya beliau mendapatkan mimpi yang sama, sehingga ketika terbangun beliau berkeinginan kuat, berazam untuk segera melaksanakan perintah tersebut, sehingga hari ke-10 bulan Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar, yang berarti hari penyembelihan.
dalam rangka mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini juga disebut dengan hari kurban. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menisbahkan hari penyembelihan ini dengan binatang yang disembelih atau dhahiyah atau udhiyah yang kemudian berubah menjadi adha, sehingga hari rayanya menjadi Idul Adha. Syekh Fakhruddin Ar-Razi atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Metode yang pertama adalah metode keteladanan atau uswah. Keteladanan merupakan salah satu metode dalam pendidikan Islam yang pengaruhnya luar biasa. Apalagi di zaman sekarang ini yang semakin sulit menemukan sosok yang dapat dijadikan sebagai teladan dalam berbagai bidang kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai tauladan bagi keluarga, anak, keturunan dan umatnya dalam menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian juga sikap, perilaku serta tindak tanduk sehariannya, sampai kita umat Muhammad SAW juga diperintahkan untuk mengambil tauladan dari Abdul Anbiya Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang telah difirmankan dalam surat Al-Mumtahanah surat ke-6 ayat ke-4 dan surat Al-Ahzab dan surat Al-Mumtahanah ayat 20 ayat 20. Selain tentunya diperintahkan dari Rasulullah Muhammad SAW dalam aspek kehidupan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Dalam dunia psikologi juga membuktikan bahwasanya seorang anak cenderung akan menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini adalah sifat alamiah, yaitu sifat meniru terhadap apa yang didengar, dilihat dan dirasakan selama proses pertumbuhan. Jadi sebaiknya kita juga memberikan cermin soal keimanan, ketaatan beribadah, sikap maupun perilaku sehari-hari apabila kita mengharapkan anak kita kelak memiliki karakter yang sama dengan orang tuanya. Dalam ketaatan dan lain-lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 120-122, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam atau panutan kepada mereka mencari sosok lain untuk diidolakan. Metode yang kedua adalah nasihat dengan bahasa yang lemah lembut. Metode nasihat dalam Al-Quran digunakan untuk menyentuh hati supaya lebih fokus pada tujuan yang diharapkan. Metode ini juga menempati posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam dan penanaman nilai-nilai yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Seluruh umat manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahul Hamd. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Nasihat juga disebut sebagai wasiat, pesan yang baik disampaikan dengan cara yang baik pada waktu dan situasi dan kondisi yang tepat akan sangat berpengaruh pada diri pendengarnya. Nasihat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka kesadaran akan hakikat sesuatu, mendorong mereka menuju al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna fi hadha al-yawm al-mubarak min as-su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'i al-mardudin. Allahumma ihfadna wa walidina wa awladana wa ulama'ana wa umara'ana wa ummatana mimman akhafu wa nahdana wa anna khairul hafidh wa anna arhamur rahimin. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Gaza.
Allahumma salli Islam wal muslimina fi Jibba al-Gharbiya. Allahumma salli Islam wal muslimina fi Sudan al-Futul Maban. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa rahmatullahi akbar. Kullu am wa antum bi khair. Selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala kebaikan akan kita dapatkan sampai setahun ke depan.